Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami' dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa mengawali hidup kita dengan ibadah lewat pelaksanaan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita sehat lahir dan batin. Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yahki an rabbih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yahki an rabbih, dan Nabi meriwayatkan ini langsung berdasarkan dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ada dua, ada yang di dalam Al-Qur'an dan ada yang disampaikan langsung oleh lisan Rasulullah yang disebut dengan istilah hadis qudsi. Jadi kalau Al-Qur'an itu redaksinya, maknanya semuanya adalah mutlak dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maksud dan maknanya adalah dari Allah. Adapun susunan kalimatnya atau redaksinya itu terserah Nabi bagaimana menyampaikannya. Nah, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, ajnaba abdun jamban,
hambaku telah melakukan perbuatan dosa. Faqala, maka kemudian setelah melakukan dosa, hamba ini berkata, Allahumma gfirli jambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka kemudian Allah berfirman, ajnaba abdi jamban. Hambaku telah melakukan perbuatan dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba jami'an. Tapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang maha mengampuni dosa semuanya. Summa ada fa'ajnaba. Kemudian dia kembali melakukan dosa lagi. Faqala, kemudian dia berkata, ay Rabbi aghfirli jambi. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, ajnaba abdi jamban. Hambaku telah melakukan perbuatan dosa lagi. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan menghukumi dosa-dosa. Summa ada fa'ajnaba. Kemudian berbuat dosa lagi ini hamba, berulang-ulang. Faqala, dan dia kembali berkata, ay Rabbi aghfirli jambi. Wahai Tuhan, ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, ajnaba abdi jamban. Hambaku telah melakukan perbuatan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Wa ya'khudhu bidzambi, dan Allah juga menghukum dosa-dosa hambanya. Qad ghafartu li 'abdi, kata Allah, sungguh aku telah mengampuni hambaku. Falyaf'al ma syaa, maka lakukanlah apa yang engkau mau. Ini hadis ini menjelaskan tentang perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba berkali-kali. Dan setiap kali dia berdosa, dia memohon ampun, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni permohonan ampunan yang dia minta kepada Allah. Berkali-kali hamba berbuat dosa, dan berkali-kali pula dia bertaubat memohon ampun, dan sebanyak itulah Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Sampai Allah bilang, falyaf'al ma syaa, lakukanlah apa yang kamu mau. Ini hadis ini menunjukkan betapa rahmat dan kasih sayang Allah begitu teramat besar kepada hambanya. Andai Allah tidak punya kasih sayang yang sangat besar kepada kita, maka setiap kali kita berbuat dosa, lalu Allah hukum, Allah azab setiap dosa yang kita lakukan, habis sudah kita.
Tapi Allah enggak begitu. Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat, menyadari kesalahan dosa yang dia lakukan. Dan setiap kali itu dia tunjukkan kepada Allah, Allah senang. Kemarin saya sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu, senangnya Allah, gembiranya Allah terhadap hambanya yang bertaubat mengakui kesalahannya itu lebih senang daripada orang yang melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan unta melewati padang pasir yang luas. Yang di atas untanya dia taruh semua perbekalan selama perjalanan, baik makanan dan pakaian. Lalu karena lelah dia istirahat di bawah pohon sampai tertidur. Setelah bangun itu onta dan seluruh perbekalannya hilang, kabur. Dia cari ke sana kemari sampai dia putus asa. Akhirnya dia duduk lagi di bawah pohon sambil tertidur. Dia udah putus asa. Andai saya mati di sini. Begitu dia bangun dari tidur, itu ternyata ontaknya yang dia cari kemana-mana nggak ketemu ada di depan matanya, lengkap dengan semua perbekalan yang dia bawa. Kita bisa bayangkan betapa gembiranya itu orang, bisa menemukan kembali barangnya yang hilang. Tapi kegembiraan orang itu tidak bisa melampaui gembiranya Allah ketika melihat hambanya bertaubat atas kesalahan dosa yang dia lakukan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Bahkan kasih sayang Allah kepada kita lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang sangat dicintainya. Jadi kita jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan dosa atau kesalahan, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha menerima taubat hambanya. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Allah tidak punya rahmat yang luas kayak begitu, setiap dosa kita dibalas sama azab, na'udzubillah. Tapi Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala falyaf'al ma syaa, dan firman Allah yang berbunyi falyaf'al ma syaa, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Artinya madama yaf'alu hakaza, selama hambanya melakukan perbuatan itu, yujnibu, dia berdosa, wa yatubu, lalu dia bertaubat, aghfirlahu, Allah akan ampuni. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat tahdimu ma qablaha, menghapuskan dosa sebelumnya. Jadi setiap kali kita bertaubat, itu dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah begitu sangat besar. Apalagi kepada kita orang beriman. Kepada orang kafir sekalipun Allah rahmatnya kasih. Andai orang kafir mau bertaubat, dia mau masuk Islam bertaubat, semua dosa yang pernah dia lakukan di masa dia kafir Allah hapuskan. Taubatnya Allah terima. Enggak bakal enggak diterima.
Fir'aun sekalipun kalau dia mau bertaubat, beriman kemudian, pasti Allah terima. Cuma Fir'aun ini pas udah detik-detik menjelang ajal di mana nyawanya sudah lewat tenggorokan baru bilang, amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Ada hadis begini, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Ini Fir'aun nyawanya udah lewat tenggorokan baru bilang amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Terlambat. Kalau kata malaikat kemarin kemana aja mas? Jadi semua taubat hambanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dalam memahami hadis ini jangan kemudian kita berkesimpulan kita sengaja aja berbuat dosa, yang penting setelah dosa taubat. Bukan begitu maksudnya. Tapi dosa-dosa yang kita lakukan bukan atas dasar niat yang kita pasang jauh-jauh hari. Namun dosa yang spontanitas kita lakukan. Kalau kita memahami hadis ini seperti tadi, seperti itu, nah ini bahaya. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan spontanitas tanpa ada unsur diniatkan dari jauh-jauh karena memahami hadis ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan para ashabus sunan, periwayat hadis. Wa anhu, dan darinya lagi, maksudnya dari Abi Hurairah. Karena memang sahabat Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Padahal Abu Hurairah masuk Islamnya belakangan, tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Cuman 3 tahun itu Abu Hurairah kenal Nabi, belajar banyak hal tentang Islam kepada Nabi. Sementara sahabat-sahabat lain kayak Abu Bakar dan yang lain-lainnya itu kenal Nabi dari awal, puluhan tahun. Tapi Abu Hurairah dengan waktu yang sangat singkat mengenal Rasulullah dan belajar banyak hal kepada Rasulullah, Allah takdirkan menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Makanya ini pelajaran filosofi buat kita, bahwa yang namanya nuntut ilmu itu enggak ada istilah terbelakang, ketinggalan. Faktanya Abu Hurairah paling belakangan dia kenal Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Tapi 3 tahun waktu yang singkat dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Ini ucapan Nabi, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Kalimatul qasmi, kalimat sumpah.
Nabi bersumpah atas nama Allah ketika ingin menyampaikan ini. Jadi sumpah yang dilakukan Nabi dalam upaya menguatkan ucapannya dan menarik perhatian para sahabat yang akan mendengarkannya agar fokus terhadap apa yang akan dia sampaikan. Kita kalau ngomong begini nih, mau nyampein sama orang, woi sini kumpul, nih demi Allah, orang pasti ada apa nih, ada apa nih? Nah, itu maksud Nabi. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, laulam tujnibu, seandainya kalian semua enggak ada yang berbuat dosa, enggak pernah ada sekalipun yang berbuat dosa di antara kalian, kata Nabi, la jahaballahu bikum, Allah pasti akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin yujnibuna, dan Allah pasti akan mendatangkan kaum-kaum baru, manusia-manusia baru, yujnibuna, yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, dan Allah kemudian mengampuni mereka. Nih, ini juga dalam memahami hadis ini kita mesti hati-hati. Nabi bilang begini, demi Allah, seandainya kalian semua enggak ada yang pernah berbuat dosa sekalipun, Allah pasti akan musnahkan kalian. Allah habisin kalian, enggak tersisa. Lalu Allah ciptakan manusia-manusia baru yang berbuat dosa. Dan setelah itu mereka mohon ampun kepada Allah, dan Allah pun kemudian mengampuninya. Ini sebuah kalimat pengandaian. Dalam bahasa Arab disebut kalimat majaziyah, kiasan. Nabi sampai bilang begitu, kalau kalian gak ada yang berbuat dosa, udah dihabisin sama Allah. Allah ganti manusia baru. Sebuah kalimat pengandaian, karena faktanya enggak akan mungkin ada satupun manusia yang enggak pernah berbuat dosa. Jangankan kita manusia biasa, para nabi pun pernah melakukan kesalahan. Dari sejak Nabi Adam, padahal Allah sudah peringatkan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajar. Hai Adam, ongkoh-ongkoh dah lu di surga. Bahasa Betawi. Makan apa yang kamu mau tuh di surga, fasilitas sudah disiapin. Cuman satu pesan Allah, la taqraba hadhihi syajar. Jangan sekali-kali kamu deketin itu pohon. Jangankan makan buahnya, deketin aja Allah udah dibilang larang. Tapi berjalannya waktu kehidupan Nabi Adam bersama istrinya Hawa, digoda sama setan. Udah Dam, itu pohon tuh kalau ente makan, ente kekal selama-lamanya di surga. Biasa setan. Sampai kemudian terjerumus Nabi Adam makan buah khuld. Itu dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, nggak akan ada satupun manusia yang nggak pernah berbuat dosa. Makanya Nabi sampai bilang begitu. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'in. Setiap anak Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'un, dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat.
Jadi lagi-lagi dalam memahami hadis begini, model redaksi kayak gini, kita mesti hati-hati. Seakan-akan kalau kita renungkan sepintas dari redaksi hadis ini, Allah perintahkan berbuat dosa lah kalian semua. Tapi enggak begitu. Jadi ini sebuah kalimat majaziyah, pengandaian. Seandainya ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa semuanya, enggak ada yang pernah berbuat dosa, Allah akan hapuskan, Allah akan musnahkan. Tapi faktanya manusia enggak ada yang enggak pernah berbuat dosa. Pasti ada. Nah, dengan fakta itulah Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Dan setiap kali kita bertaubat, Allah pasti akan menerima taubat kita. Jadi betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak pantas nih kita orang beriman kalau kemudian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mesti yakin penuh dengan harapan. Inilah yang disebut dengan roja, mengharap rahmat Allah. Makanya kita orang beriman hidup ini harus punya dua pegangan. Pertama, khauf, takut dengan siksa Allah ketika kita melakukan dosa. Kedua, roja. Kita harus yakin bahwa Allah pasti punya kasih sayang yang besar dan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara khauf dan roja ini mesti seimbang. Kalau keduanya seimbang, kalau kemudian Allah takdirkan kita menjadi orang soleh, kita enggak sombong dengan kesolehan kita. Kita tidak sombong dengan amal perbuatan ibadah yang kita lakukan. Karena amalan kita tidak pernah bisa menjamin keselamatan kita. Orang masuk surga, lolos selamat dari neraka bukan karena amalannya. Nabi udah bilang kemarin, lan yudkhila ahadukum amaluhul jannah. Tidak ada satupun di antara kalian yang dengan sebab amalnya masuk surga. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Qala wala ana, termasuk saya. Illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah kasih saya anugerah dan rahmatnya. Jadi Nabi aja tidak menggantungkan harapannya dengan amal ibadahnya. Padahal Nabi kita tahu ibadahnya luar biasa. Nabi pernah sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Ibadahnya sampai kayak gitu. Kita pernah nggak begitu? Kalau yang kakinya bengkak banyak karena asam urat, bukan karena sholat. Tapi Nabi lebih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya kita enggak sombong dengan ibadah kita. Dan kita juga enggak putus asa ketika kita punya dosa sebesar apapun. Kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubat kita. Makanya dalam Quran ada ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas putus asa itu orang kafir. Kalau kita orang beriman, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Selalulah kita berhusnudzon, berbaik sangka
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qaulallah, firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an fi Ibrahim, di dalam surat Ibrahim. Ayatnya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Artinya, Tuhanku, kebanyakan manusia terjerumus daripada sesembahan berhala. Fa innaka anta faman tabi'ani fa innahu minni, maka siapa yang mengikuti ajaranku, dia adalah bagian pengikutku. Ini ucapan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Jadi kebanyakan manusia terjerumus karena berhala-berhala. Tapi siapa yang mengikuti ajaranku, maka dia adalah golonganku, umatku. Wa qaulu Isa, dan Nabi juga membaca firman Allah yang merupakan ucapan Nabi Isa. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 118. Yang ayatnya bunyinya in tu'adzibhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibadu, kan mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi bijaksana. Ini ayat ini permohonan Nabi Musa kepada Allah untuk umatnya. Ya Allah, jika engkau siksa itu umatku, kan mereka hambamu, masa engkau tega, bahasanya begitu. Wa in taghfirlah, dan jika engkau ampuni dosa-dosa mereka, emang engkau ini maha pengampun. Paropa ayadahi, ini Nabi setelah membaca dua ayat ini, paropa ayadahi, mengangkat kedua tangannya. Wa qala, sambil mengucapkan Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umatku, lindungi umatku ya Allah, sayangi umatku ya Allah. Wa baka, ini Nabi berdoa sambil nangis. Nabi mendoakan kita di satu malam yang sunyi setelah membaca dua ayat ini sambil nangis, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Ini Nabi nangisnya sesungguhkan. Sampai kemudian faqala Allah berfirman, ya Jibril ijhab ila Muhammad, wahai Jibril, temuin Muhammad. Wa rabbuka a'lam, padahal Allah maha mengetahui. Fas'alhu ma yubkihi, tanya sama Muhammad sebab apa dia nangis. Sampai sesungguhkan, sedih banget Nabi. Sambil berdoa, ummati ummati ya Allah, umatku umatku. Fa'atahu Jibrilu, maka kemudian Jibril atas perintah Allah datang nemuin Nabi. Ini menandakan kemuliaan sosok Rasulullah. Jibril itu kan tempatnya di alam langit, di atas. Nabi di bumi, di bawah.
Tapi Allah perintahkan Jibril turun temuin Muhammad. Bukan Nabi Muhammad suruh nemuin Jibril. Menandakan betapa Allah sangat memuliakan sosok kekasihnya Rasulullah. Fa'ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Jibril setelah datang nanya sama Nabi alasannya tentang kenapa nangis sampai sesungguhkan sampai bilang ummati ummati. Nabi ceritakan. Nabi khawatir begitu teramat sangat kepada umatnya. Faqala Allah Ta'ala, maka kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, setelah mendapatkan laporan. Kenapa Muhammad nangis? Karena mikirin umatnya. Padahal Allah Maha tahu. Karena ini semuanya buat ibrah, buat pelajaran buat kita. Pergilah temuin lagi Muhammad dan katakan, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Aku pasti akan ridho terhadap umatmu dan tidak akan membuat susah umatmu. Ini ikrar Allah, janji Allah kepada Nabi Muhammad terhadap kita umat Nabi Muhammad. Nabi ini sering nangis sesungguhkan yang tangisannya bukan masalah tangisan yang lain, tapi terhadap umatnya. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang teramat vital dalam hidupnya, Nabi sering nangis mohon ampun buat kita. Menunjukkan betapa sayangnya itu Nabi Muhammad sama kita. Menjelang ajalnya, saat Nabi akan dicabut nyawanya, Nabi enggak pernah pesan sama keluarganya apa-apa anak-anaknya tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi yang Nabi keluarkan ucapannya ummati, ummati, umatku, umatku. Saat nanti Nabi dibangkitkan dari kubur dan Nabilah sosok manusia yang pertama Allah bangkitkan dari kubur setelah hari kiamat. Yang akan Nabi tanyakan, aina ummati, ya Jibril, bagaimana umatku wahai Jibril? Ya Allah. Ketika Nabi masuk surga dan Nabilah orang yang pertama masuk surga, surga enggak boleh dibuka kalau buka belum Nabi yang masuk, Nabi Muhammad. Nabi sujud. Di dalam surga bukannya leha-leha, senang-senang, sujud. Ngapain? Minta tolong kepada Allah agar menyelamatkan umatnya dan berkenan memberikan izin untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya yang ada di neraka. Ya Allah, ini kalau kita renungkan secara mendalam di dalam hati sanubari kita terhadap sikap Rasulullah kepada kita yang menunjukkan betapa sangat sayangnya Nabi. Nangis kita. Keluar air mata. Apalagi kalau kita ingat seberapa banyak kita telah menunaikan hak kita terhadap Rasulullah. Sholawat aja kita kadang jarang. Padahal Nabi betapa sangat memikirkan kita. Nabi enggak mau kita celaka. Nabi enggak mau kita umatnya ada di neraka. Sampai nangis meneteskan air mata. Pernahkah kita nangis ketika mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba dah, kalau ini kita renungkan secara mendalam. Semestinya kita nangis ketika kita ingat dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyaklah kita sholawat. Dan amalan yang paling dahsyat, yang tembus di mana amalan itu dilakukan oleh siapapun adalah sholawat. Jadi Nabi teramat sangat sayang kepada kita umatnya. Sehingga yang selalu dipikirkan dalam kondisi dan situasi apapun. Termasuk ketika Nabi masuk surga. Orang biasanya kalau udah senang lupa sama yang lain.
Tapi Nabi sujud minta kepada Allah agar Allah mengampuni umatnya dan memberikan izin Nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang ada di dalam neraka jahanam. Pantas kalau di dalam Al-Quran Allah menyematkan sifat yang menjadi asmaul husnanya Allah kepada Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu artinya welas asih. Rahim itu artinya penyayang. Ini ismun min asma'il husna, nama-nama Allah. Tapi lempengan ayat itu bukan asma'ul husna, tapi Allah sedang menggambarkan betapa Rasulullah ini memiliki sikap kasih sayang begitu sangat mendalam kepada umatnya. Nabi enggak pengen kita celaka. Nabi enggak pengen kita terjerumus masuk ke dalam neraka, tapi pengen kita semua umatnya masuk surga. Makanya doa Nabi yang paling pamungkas. Setiap Nabi ini punya doa pamungkas. Nabi-nabi lain doanya udah dikeluarin di dunia, doa pamungkasnya. Tapi Nabi Muhammad doa pamungkasnya dibaca saat di akhirat. Buat apa? Buat memberikan syafaat agar umatnya jangan ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, ini kita kalau ngerenungin ini nangis. Betapa sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim walakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك علما نافعا wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih jata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma akfina birahmatik wahtim hayatana bihusnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.